Tentang anatomi perhitungan. Halo guys. Selamat siang netizen, selamat siang pemirsa. Pada kesempatan kali ini, dalam situasi COVID ini, saya mau berbagi bagaimana mengatasi tegang tengkuk atau sakit pada leher dan pundak yang bisa dilakukan di rumah. Karena hemat saya saat ini orang segan untuk pergi ke fasilitas kesehatan, khususnya ke klinik fisioterapi dan fisioterapi sendiri. Klinik-klinik fisioterapi banyak yang libur karena COVID ini. Sehingga pada saat ini saya ingin membagikan bagaimana masase untuk leher bagian belakang, pundak maupun punggung, sehingga keluhan-keluhan yang muncul akibat ketegangan karena bekerja di rumah atau yang memang memiliki problem nyeri tulang belakang khususnya bagian atas bisa diatasi. Ya, mungkin kita bisa berbagi kasih dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita atau dengan suami kita. Kita bisa saling membantu untuk menurunkan ketegangan atau kesakitan pada leher ini. Begini caranya. Cara masas tengkuk dan upper back, jadi tubuh bagian atas ini, yang perlu kita ingat adalah jangan masas leher bagian samping. Di sini ada arteri dan vena jugularis yang menuju ke otak. Oleh sebab itu, orang suka ada yang ngomong leher tidak boleh dimasas. Inilah yang tidak boleh dimasas sebetulnya. Di sini ini nggak boleh dimasas. Ini sangat berbahaya karena ada pembuluh darah besar yang menuju ke otak. Sehingga yang boleh dimasas adalah leher bagian belakang sampai dengan ke tengkuk. Ini pun dengan maksimal mild, jadi tidak boleh terlalu kencang. Harus smooth untuk daerah leher sini. Kemudian ketegangan pada umumnya itu adalah pada pundak dan pada belikat kanan kiri. Nah, inilah yang akan kita relaksasikan. Otot-otot bagian belikat ini kita kendorkan, kemudian juga yang menuju ke bahu dan tangan. Nah, ini yang akan saya peragakan bagaimana masas sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, gunakanlah oil, terserah, ataukah balsem, ataukah apa yang disukain, sehingga kita masing-masing enak di dalam menggunakannya. Prinsipnya adalah sebagai pelicin, atau kalau misalnya mau double ada manfaatnya, yang hangat pakai counterpane juga boleh. Tapi saya cenderung menggunakan baby oil, karena ini yang paling gampang dan sangat adaptif untuk semua orang. Kemudian, bebaskan bagian yang akan dimasas ini. Bagian yang dimasas ini harus bebas, sehingga tangan kita bisa melakukan masas dengan leluasa. Kemudian pertama adalah ratakan dengan oil pada bagian yang akan dimasas. Kita ratakan. Perataan dengan oil ini sebetulnya lebih juga untuk mengenalkan tangan kita ke pasien, ke orang yang akan kita masas, supaya mereka supaya mereka tahu bahwa kita akan memasas dan kenal dengan tekanan yang akan kita berikan. Setelah rata, kemudian pasien sudah merasa nyaman, kita mulai posisikan salah satu tangan ke arah belakang, di belakang pinggang, kemudian leher diputar. Nah, dengan posisi ini, siku diturunkan, otot bagian belikat di dalam sini ini akan muncul, sehingga akan mudah kita lakukan masas. Kita boleh masas menggunakan jempol kita, boleh masas pakai ujung jari kita, pelan-pelan.
Di dalam kita boleh raba sampai ke dalam belikat. Pelan-pelan kita ulang-ulang. Boleh pakai jempol. Nah, dari sini kemudian setelah di sini sudah berasa kendor, kita beralih ke pundak. Ini boleh menggunakan jempol, boleh menggunakan telapak tangan. Pelan-pelan. Diulang kurang lebih 5 kali, boleh sampai 10 kali. Kemudian setelah ini kendor, bisa kita kembali ke sini lagi. Nah, berikutnya sebetulnya kita bisa memulai dari pangkal kepala kita, pelan-pelan pakai jempol, kemudian menuju ke pundak. Ini smooth sekali, tidak boleh terlalu kencang. Harus sangat toleransi dengan orang yang kita masas. Kita lanjutkan sampai ke pundak. Pakai telapak tangan. Sampai ke belikat. Nah, setelah gini kita lepaskan bahunya. Nah, pada posisi ini kita bisa ulang lagi dengan telapak tangan kita sampai turun sampai ke bahu. Dari pundak kita dorong sampai ke lengan atas. Kita dorong sampai ke lengan atas. Di sini, akhirnya posisi ini kita tambah lagi ke depan. Posisi diagonal tangan, kita bisa masas di atas dari ketek. Di sini agak sakit, tapi boleh kita dengan smooth. Kita putar pelan, kita dorong lagi dari lengan ke atas. Nah, dari sini bisa kita balik arahnya sampai ke bahu. Bahu boleh sambil dipegang, didorong. Kalau pasien ada nyeri bahu, boleh kita berikan cubitan, tapi cubitan ini cubitan yang sangat besar. Begini bahunya. Ini untuk otot-otot bahu, untuk otot deltoid. Di atas ketek ini ada titik nyeri. Ini boleh kita cari pakai jempol. Setelah ketemu, tentunya ini berdasarkan pengalaman ya, untuk mencari ini tidak gampang, tapi sebetulnya kalau kita mau cari, pasien akan tahu di mana tempatnya nyeri itu. Kita boleh kita tekan pelan-pelan pakai jempol kita ulang-ulang. Karena justru di sini inilah kebanyakan orang merasa tidak enak dan merasa sakit. Kemudian untuk belikat, untuk mengendorkan belikat, tangan kita bisa kita pegang di atas pundak sini, kita satunya di bawah belikat, kemudian kita dorong pelan-pelan, kemudian kita tarik pelan, dengan smooth, tidak boleh terlalu keras. Rileks Bu, kendor. Boleh kita putar-putar seperti itu. Nah, setelah itu posisi berikutnya kita kembalikan kepada posisi awal. Dengan posisi ini kita masas dari bawah tengkuk kita, pelan-pelan kita dorong ke sana sampai ke bahu. Prinsipnya tidak boleh di samping leher sini. Di samping leher ini tidak diperkenankan untuk ditekan. Jadi tetap di belakang dari leher, kemudian kita berlanjut ke sana. Kalau pakai tangan kanan, nah seperti ini jadinya.
pada posisi ini, dengan nunduk begini, kita bisa menggunakan dua jari kita, kanan kiri, kita dorong di antara kedua tulang belakang. Dari kepala ini, pangkal kepala kita dorong. Walaupun kita melakukan dengan smooth, pada keadaan-keadaan tertentu di mana sangat tegang dan sakit, pasien akan merasakan kesakitan. Sehingga ya kita harus mengerti itu, kemudian kita jelaskan kepada pasien memang kondisinya demikian, dan memang harus toleransi ke pasien. Kalau pasiennya nggak tahan, ya kita tidak bisa paksakan. Bisa dua-duanya, kanan kiri, kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kita bisa tekan dengan smooth, dengan pelan di ujung dari pangkal kepala. Tapi ini sangat pelan sekali, tidak boleh terlalu keras. Nah, setelah itu kita bisa lakukan ini. Kita tarik, kita masukkan jari kita di dalam otot pundak ini, kemudian kita tarik. Dan akhirnya kita bisa peres ini otot. Dengan pelan-pelan. Akhirnya kita sudahin massage kita. Kita lakukan kanan dan kiri sama, kemudian diakhiri dengan gerakan untuk diratakan, direlaksasi. Oke, begitu yang bisa saya bagikan ke netizen semua. Semoga massage yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat pada situasi yang tidak mengenakan saat ini, di mana COVID masih merajalela, sehingga kita tidak bisa pergi ke fasilitas kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Bila ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat, tetap sehat, jaga kesehatan. Sampai jumpa.